wabarakatuh. Kembali lagi channel saya yaitu Doi Motorik, dan di video kali ini saya akan mereview penggantian dari selang rem Yamaha Pabawon saya dengan selang yang lebih kecil ya, karena ternyata pemasangannya itu karena sempit ruangnya di dalam tok dari Alfa ini, jadi alhasil ini mentok kanan kiri ya. Nah, jadi untuk mengakalinya saya pakai selang yang lebih kecil. Nah, untuk lebih jelasnya lihat aja videonya berikut ini, oke? Nah, teman-teman, ini batok udah diamankan ya, batok atas maksudnya, ini yang bawah masih tetap ya. Yang bawah nggak usah dicopot ya, teman-teman ya. Ya, yang atas aja, karena dengan begini juga kita sudah bisa melihat dalamannya dari Yamaha Alfa. Nah, coba lihat teman-teman ya, ini sangat mentok-mentok sekali teman-teman ya, mentok sekali. Ini pada darah reket teman-teman, ininya tuh sini ke sini mentok ke dekat besi ini juga. Jadi Alfa itu sempit ya teman-teman, di dalamnya itu sempit banget teman-teman. Jadi memang harus berpikir lagi gitu ketika pemasangan ini teh, harus benar-benar berpikir lagi, harus dimodif lagi. Memang perjuangan untuk memasangkan cakram di sini ya. Nah, ada teman saya yang di Jawa itu menyarankan di sini ininya tuasnya pakai yang ori, kemudian disambung ke sini, kabelnya ke bawah, disimpannya di tengah-tengah ini teman-temannya. Ada yang model seperti itu. Nah, cuman ya tetap harus pakai las-lasan, di teknik lagi, dimodif lagi tetap ya. Kalau saya sih lebih cenderung ya udahlah, kebanyakan juga dipakainya yang ini dipasang di sini, dimodif dikit gimana caranya supaya ini bisa terpasang dengan rapi ya. Termasuk kemarin ini juga kan saya udah dimodif pakai yang ukuran sekarang ya, ininya stangnya kanan kirinya, jadi kan sekarang udah PNP dan lebih kuat ya teman-teman. Saya juga modif di karet-karetnya kayak gini, ada 3. Alhamdulillah sekarang lebih padat ya tuh, nggak goyang-goyang lagi. Pas di awal punya motor ini goyang-goyang banget teman-teman, nggak presisi gitu ininya ya, pegangannya. Nah, yang mau copot ini yang ini teman-teman ya. Nah, ini kan pakai Yamaha, saya pengen satu produk lah ya, Yamaha, pakai Yamaha juga. Kalau ini cakram-cakrinya, karena sama Yamaha itu cakramannya itu lebih nyengkrem gitu teman-teman, beda sama Honda ya. Makanya anak-anak trail, anak-anak trabas, bebek modif, adventure biasanya rata-rata pakai Yamaha ya produknya, karena si cengkeramannya itu langsung responsif cek kayak gitu teman-teman. Beda sama Honda, kadang-kadang ada balinya sedikit. Nah, makanya saya juga karena ini motor 2 tak, meskipun ini motor 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 ini ya, motor tamasya ya untuk jalan-jalan di kota, tetapi bukan berarti tidak bisa kencang ya, karena ini kan 2 tak ya. 2 tak itu beda, larinya beda teman-teman. Jangan nyepelekan motor 2 tak ya. 2 tak itu kan tidak ada klep, tidak ada noken, tidak ada rantai kamsatnya. Jadi itu bawa motor juga semaunya kita aja, asal bensinnya aja penuh sama oli sampingnya. Jadi otomatis kecepatannya itu akan lebih dari 4 tak teman-teman, secara logika. Maka saya memerlukan rem cakram yang mumpuni untuk menghentikan laju kecepatan dari mesin Alfa ini. Apalagi motor saya kan ini nanti mudah-mudahan ada rezekinya saya akan robak sedemikian rupa ya teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti bisa kayak spek orang-orang di luaran sana ya teman-teman ya. Tapi belum tahu nih apa saja yang harus dirubahnya, apa PNP-nya sama apa, saya belum tahu. Yang pasti saya akan bertahap memodifikasi motor ini, karena ini motor pertama 2 tak yang saya miliki teman-teman ya, sambil belajar, sambil memahami ya, sambil nambah-nambah ilmu. Nah, di sini teman-teman ini yang akan saya buka teman-teman ya. Langsung aja teman-teman ya, tanpa banyak basa-basi teman-teman, kita bongkarin aja nih cakramannya dari si Yamaha Alfa Bawon ya, milik saya ya. Ini hasil dari pertanian jual bawon teman-teman ya. Nah, dapat ini teman-teman, lumayan lah ya buat ini percobaan nambah-nambah ilmu ya teman-teman.
Langsung aja kita bongkar ini karena akan diganti sama yang kecil. Caranya dengan masukkan ini kunci sok ya. Soknya ini 12 ya teman-teman ya. 12, dan ini harus yang bagus ya ininya. Kita caranya masukin ke sini teman-teman ya. Nah, udah terasa pas. Nah, ini klek pas teman-teman. Kita ungkit aja ke sebelah kiri ya. Jangan lupa ya teman-teman, untuk membuka itu ke kiri teman-teman, jangan sampai salah ya. Kalau salah-salah niat mau buka tapi kalau dikencengin ke kanan itu fatal sekali teman-teman. Caranya kayak gini teman-teman ya. Nah, 1 2 3. Aduh, berat banget ya, lupa lagi kemarin kenapa kencang amat ya. 1 2 3. Luar biasa teman-teman ya, kekencengan mungkin saya kemarin. Alhamdulillah teman-teman bisa juga ya. Nah, kayak gini teman-teman. Harus pas teman-teman ya. Nah, kayak gini teman-teman. Ini udah bertahap. Buka teman-teman tuh, sekarang udah mudah teman-teman. Nah, ini sama tangan juga mudah. Oh enggak, maaf ya, masih kencang teman-teman. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, kayak gini terus sampai ini semuanya kebuka ya teman-teman ya. Sampai kebuka, sampai terlepas ya teman-teman ya. Nah, sehingga saya nanti akan ganti dengan yang kecil teman-teman ya. Nah, seperti ini prosesnya. Nah, tapi ini harus hati-hati ya, jangan sampai ini ada ring nih. Ini ada ring 2 di sini, ini ring 1 sama ring 2, jangan sampai ke bawah ya teman-teman ya. Nanti saya susah untuk ngambilnya. Nah, kalau ke sini ini susah saya. Nanti harus bongkar-bongkar ini semua. Saya hari ini nggak bongkar-bongkar semua ya teman-teman, agak kurang fit nih badannya. Nah, cuma penggantian ini aja teman-teman ya. Nah teman-teman kayak gini. Nah, sudah terkelupas teman-teman ya. Dan hal yang pertama yaitu ringnya dulu amankan teman-teman. Nah, copot ini sama ringnya 2. Nah teman-teman kayak gini ya, ada ringnya 1, ringnya 2. Nah, ini tiap modelan baut untuk cakram mesti ada 2 ring ini teman-teman ya. Jangan lupa ini amankan teman-teman ya. Nah teman-teman, udah terkelupas kan ininya, udah copot maksudnya ininya. Sekarang kita ganti sama yang kecil ini teman-teman. Nah, caranya gimana teman-teman? Caranya dengan cara kita masukkan teman-teman ya, ininya ya, bautnya. Nah, kita masukin teman-teman bautnya kayak gini sini. Kemudian jangan lupa yang bagian bawahnya ya teman-teman ya, jangan lupa yang bagian bawahnya ditancapin. Nah teman-teman, kayak gini teman-teman. Terus gimana, masukin aja ke sini teman-teman ya, kembali seperti tadi ya teman-teman. Nah, kayak gini teman-teman, mudah kan? Nah, kayak gini teman-teman tuh ya, seperti itu ya. Nah, kita butuh kunci sok ya teman-teman biar mudah. Nah, lihat teman-teman. Nah, lihat kan perbedaannya ya. Kalau tadi itu mentok teman-teman, kalau tadi itu ini mentok ke sini ya, ke setang. Kalau sekarang lihat, nah ini leluasa banget teman-teman ya. Nah, inilah teman-teman, ini ilmu dari hasil tutor dari pengalaman langsung teman-teman ya. Kalau nggak mengalami kesulitan jadi nggak tahu. Nah, jadi dari perbaikan kayak gini itu ilmu akan bertambah teman-teman. Nah, kayak gini teman-teman. Oh kan, tuh jarak bebasnya teman-teman. Wah, mantap. Nah teman-teman, oleh karena yang ini, yang tadi yang ori yang besar ini nggak kepake teman-teman ya, maka ini harus dicopot ya. Caranya gimana? Caranya di sini aja nih.
Nah, jadi prosesnya itu ditarik kayak gitu teman-teman, dari atasnya tadi sana ditarik, tarik agak berat juga ya. Aduh, tarik teman-teman ya, tarik, tarik. Nah, kayak gini nih udah kolotrak teman-teman. Nah, dapat teman-teman. Nah, kayak gini ya, mudah kan teman-teman. Nah, di sini nanti saya akan copotin ya yang ininya ya. Saya akan copot ganti dengan yang selang yang kecil. Tapi sebelumnya selang kecilnya harus dimasukin dulu teman-teman. Yang ini nih. Yang ini harus dimasukin dulu ke sini teman-teman ya. Caranya tadi ini dimasukin ke sini teman-teman. Nah, di sini ada lubang ya teman-teman, langsung nyambung ke sini nih. Ke rumah maaf ya, ini berantakan kabel-kabelnya teman-teman. Nah, nyambung ke sini teman-teman ya. Ke dasinya sini ya. Nah, sini tuh. Sini teman-teman ya. Kemudian masuk ke bawah sini teman-teman. Nah, lalu kita ini kita banyak aja. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, langsung kita masukkan ke sini teman-teman ya. Langsung aja teman-teman kita bongkar yang ini teman-teman ya. Nah, caranya ini seperti biasa ya. Kunci sok 12 masukin ke sini. Kemudian saya akan putar ke kiri teman-teman, jangan lupa ya. Aduh, berat banget nih. Aduh. Ya, teman-teman ya, alhamdulillah kebuka teman-teman. Nah, kayak gini teman-teman ya. Nah, kita balikin dulu ininya soknya ke yang ini ya. Nah, posisinya kayak gini biar cepet ya teman-teman. Nah, masukin ke sini. Kemudian kita putar-putar. Gampang banget teman-teman, nggak pakai tenaga. Nah, langsung copot teman-teman kayak gini. Mudah kan teman-teman ya. Nah teman-teman, ini saya sudah masukin ke yang baru ya, ke yang lebih kecil. Nah, kita masukin kayak gini teman-teman. Jangan lupa ringnya ada 1 2, ada ya, 2 ya, 1 sama 2. Ini jangan lupa, jangan sampai tidak pakai ring ya bautnya, karena ini pamaganya kayak gitu teman-teman ya, harus seperti itu SOP nya teman-teman. Lalu kita masukin ke sini teman-teman ya, kita masukin ke ini kayak gini posisinya. Nah, kita putar ke sebelah kanan teman-teman kayak gini. Ada pirantinya teman-teman ya, ada cowakannya, jadi harus masuk ke cowakan tersebut. Kemudian kita kencengin lagi kayak gini teman-teman. Nah, kalau udah nggak bisa pakai tangan ya, maka harus pakai ini kunci sok ini, main lagi, dan kita putarnya ke sebelah kanan teman-teman kayak gini ya. Aduh, susah teman-teman kalau pakai satu tangan ya. Teman-teman udah terpasang ya teman-teman ya. Nah, kayak gini teman-teman hasil akhirnya, dan kabelnya juga makin kecil ya teman-teman ya. Nah, seterusnya apa? Seterusnya kita pasangin ke sini teman-teman. Nah, ke cakramnya kayak gini. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, nanti akan saya buat menjadi seperti ini teman-teman. Nah, kenapa harus seperti ini? Karena nilai seninya bagi saya tuh bagus sekali teman-teman ya. Dan juga ini nih, saya itu gimana ya, suka banget dengan pelek jenisnya yang Suzuki, yang Satria 2 tak itu loh teman-teman ya, yang palang 6. Saya pengen beda dari yang lain ya, dari teman-teman Yamaha yang lain, akan dipasangkan di peleknya Suzuki, dengan harus merubah lagi teman-teman di sini. Nih, ini harus ada perubahan lagi ya, karena nggak presisi kan tuh. Kayak gitu teman-teman ya. Nih, harus dirombak lagi teman-teman ya, si dudukannya kayak gitu. Ini harus pakai jasa tukang las lagi teman-teman ya. Ya, pokoknya nanti mudah-mudahan saya sesuai dengan target ya, bisa memasangkan ini di sini teman-teman ya.